Oke, selamat siang. Kita lanjutkan materi kita. Jadi sekarang setelah minggu lalu kita belajar text mining, kita sekarang topiknya adalah web analytics, web mining dan social analytics. Ini mungkin mata kuliah, materi hari ini akan sedikit atau banyak mengulang dari mata kuliah yang kalian juga sudah peroleh mungkin, web mining. Jadi mungkin hanya sekedar merefresh. Materi ini menunjukkan bahwa sekarang saat ini bisnis sangat memerlukan web analytics, web mining, dan social analytics. Karena saat ini salah satu bisnis yang sangat populer adalah bisnis online. Dengan adanya belanja online misalnya, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JDID ya, atau apapun itu. Atau yang dari luar misalnya Amazon. Terus juga saat ini ada perusahaan online untuk service video seperti YouTube atau acara streaming online seperti Netflix dan lain-lain. Ada juga bisnis penginapan seperti Airbnb, Airy, dan lain-lain. Jadi ada juga transportasi online, Gojek, Grab. Jadi banyak saat ini bisnis berbasis online. Selain juga bisnis berbasis online, media promosi salah satu yang efektif saat ini adalah dengan sosial media atau juga dengan web. Jadi banyak informasi berkaitan dengan promosi seperti dan lain-lain itu dilakukan lewat sosial media. Seperti banyak perusahaan mungkin misalnya dia pun tidak menjual online barangnya, tapi dia mempromosikannya dengan di media sosial. Jadi web analytics dan social analytics diperlukan untuk ke sana, terutama misalnya untuk mencari target pasar atau bagaimana meramu promosinya menjadi lebih menarik untuk sosial media. Nah, selain untuk bisnis, juga untuk promosi, banyak respons masyarakat terhadap suatu produk atau jasa juga disalurkan lewat sosial media. Misalnya kita punya komplain terhadap PLN, maka kita tag Twitter, official Twitternya dari PLN atau misalnya IndiHome dan lain-lain. Kita sering menyuarakan respons kita terhadap sesuatu produk atau jasa juga melewati sosial media, sehingga kalau perusahaan tidak merespon itu dengan baik dengan menerapkan teknologi web analytics, web mining ataupun social analytics, tentu dia nggak akan tahu respon masyarakat tersebut. Akibatnya tentu dia akan meresponnya dengan salah atau terlambat. Jadi betapa diperlukannya web analytics, web mining, dan social analytics. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas apa itu web mining. Mungkin kalian juga sudah tahu apa itu web mining dan mengerti taksonomi dan aplikasi dari web mining. Terus kita mampu membedakan antara web content mining, jadi kita berusaha memain dari kontennya, dan web structure mining, yaitu memain struktur dari webnya, bukan kontennya. Lalu membedakan atau memahami bagaimana sih search engine dari web itu bekerja, ya kayak Google, Bing, Ask.com, dan lain-lain. Lalu bagaimana proses optimasi dari search engine, lalu bagaimana aplikasi bisnis dari web mining, lalu model yang dipakai untuk web analytic maturity model. Kalau kalian sudah belajar proses software process improvement, kalian belajar maturity model, jadi ya secara prinsip sama saja, jadi cuman bedanya sekarang kita menerapkannya di web analytic. Lalu memahami social network dan social analytic dan aplikasi praktikalnya, ya, misalnya untuk sentimen analisis salah satunya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu mampu mendefinisikan social network analysis dan menjadi familiar terhadap beberapa aplikasinya.
dan memahami pentingnya social analytics dan penggunaannya untuk lebih dekat terhadap customer. Jadi web mining, apa itu web mining? Ya, simpelnya web mining itu adalah bagaimana usaha kita untuk memining web, baik isinya maupun strukturnya. Karena saat ini, kalau kita bicara data, kayak kita sudah pelajari di awal semester bahwa data saat ini sangat besar, dan salah satu repositori yang paling besar itu adalah di web. Karena kalau kita bicara Facebook, itu juga aplikasi web. Kalau kita bicara Twitter, itu aplikasi web. Kalau kita bicara YouTube, itu juga aplikasi web. Jadi, semua data-data yang kita bicarakan bahwa yang tidak terstruktur itu sebenarnya adanya di web. Data itu berbagai format, ada dalam HTML, XML, dan teks format. Dan tantangannya tentu pertama, ya bayangkan kalau kita bicara data, ya data web salah satu repositori yang besar, maka kalau kita menerapkan teknologi konvensional, data mining mungkin tidak terlalu efektif karena datanya besar. Selain datanya besar, juga kompleks. Saya nggak tahu kalian seberapa paham pengertian tentang sistem kompleks. Kalau kita bicara sistem kompleks, sistem yang tidak bisa kita definisikan dalam hubungan linear atau sistem yang tidak non linear. Tapi somehow kita seakan-akan bisa menerapkan pola tertentu di sana. Tidak fully chaotic, tapi juga tidak fully linear. Jadi sistem di antara linear dan chaotic. Dia juga dinamis karena website itu diupdate secara berkala, isinya berubah, kontennya berubah, strukturnya sering berubah, dan lain-lain. Jadi dia sangat dinamis, jadi cepat berubah. Juga dia tidak spesifik terhadap suatu domain, dan di web semuanya ada. Jadi segala informasi ada, yang benar, yang bohong, yang tidak penting, yang sangat penting, yang apapun itu ada di web. Jadi peluang untuk web mining itu sangat besar sebenarnya, namun juga tantangannya sangat besar. Jadi apa itu web mining? Web mining itu adalah usaha untuk mencari pola atau relasi intrinsik dari data web. Data web ini macam-macam, bisa dalam artian isinya, konteksnya, tekstualnya, bisa juga dalam artian strukturnya, linkage, relasi antara satu link ke yang lain, atau juga dari aspek penggunaannya, seberapa banyak orang melihat, seberapa banyak orang mengakses, seberapa banyak orang komen, dan lain-lain. Jadi usaha kita mencari relasi intrinsik yang bisa didapat dari data-data di web. Secara teknologi sebenarnya mungkin tidak banyak berubah. Kalau kita bicara data mining, sekarang data mining tidak, ya walaupun dalam buku yang kita pakai saat ini seakan-akan memisahkan bahwa data mining itu lebih untuk khususnya data terstruktur. Tapi sebenarnya adalah kalaupun kita bicara data tidak terstruktur, kita harus menerapkan sesuatu struktur dulu baru kita bisa menerapkan data mining. Jadi ya dia prinsipnya memisahkan data mining khusus kalau sudah terstruktur saja. Jadi kalau kita bicara seperti itu, memang kita tidak bisa menerapkan teknologi data mining langsung ke data web. Akan tetapi kalau kita bicara bahwa somehow semua data itu harus kita berikan strukturnya, karena tanpa diberikan strukturnya, teknologi-teknologi yang kita pakai di data mining, machine learning, dan lain-lain itu tidak akan bisa dipakai. Jadi karena itu secara harfiah mungkin agak berbeda teknologinya, tapi sebenarnya di ujungnya ketika kita berusaha mencari miningnya, proses memainnya, maka tetap kita akan menggunakan teknologi-teknologi di data mining. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana membuat data yang tadi tidak terstruktur ada di web, atau ada di teks, atau apapun itu tipe-tipe data tidak terstruktur, supaya jadi lebih terstruktur, supaya kita bisa mencari polanya. Memang tantangannya tentu usaha kita membuat sesuatu itu menjadi terstruktur sering mengakibatkan kehilangan informasi. Dan mungkin informasi ini penting. Itu yang sering menjadi tantangan. Bagaimana kita membuat dia terstruktur tapi tidak menghilangkan keseluruhan
maksudnya tidak terlalu banyak kehilangan makna atau informasi yang mungkin ada. Jadi apa itu web data? Ya macam-macam, dari isinya, linknya, log filenya, strukturnya dan lain-lain itu termasuk adalah web data, dan itu yang akan kita berusaha main. Apa bedanya web mining dan web analytics? Ya kalau kita bicara kata analytics itu adalah berusaha memecah sesuatu. Jadi kalau kita bilang analitik, melakukan analisa sesuatu, maka dari sesuatu yang satu whole menjadi komponen-komponennya. Itu kalau kita bicara web analytics. Jadi kalau kita bicara misalnya satu tweet atau satu topik, maka kalau kita bicara web analytics, maka kita berusaha memecah originalnya, resource-nya, metadatanya, struktur yang lain-lainnya. Tapi kalau kita bicara web mining, tentu kita berusaha mencari yang tadi yang disebut dengan relasinya tadi. Jadi kalau kita bicara web mining, maka teknologi yang mungkin tertera di sana yaitu tadi data mining dan text mining. Karena kalau kita bicara datanya tidak terstruktur, tentu kita butuh somehow melakukan strukturisasinya, dan itu banyak menerapkan teknologi yang kita main kayak vektor apa, features apa yang harus dipakai di teksnya tadi. Dan web mining ini bisa dibagi 3 ketika kita berusaha memining kontennya. Jadi kita menggunakan web content mining, itu sumbernya tentu data-data yang tidak terstruktur tadi, baik teks, HTML misalnya, dan lain-lain. Lalu kalau kita berusaha menstruktur memining strukturnya, maka kita tentu yang dicari adalah linkage masing-masing dari web tersebut, jadi struktur dari webnya. Dan kalau kita berusaha mencari bagaimana penggunaan dari web itu disebut dengan web usage mining. Jadi ini biasanya diambil dari lognya, siapa yang visit, berapa yang klik, dan lain-lain. Dan tentu teknologi yang dipakai untuk ini ya, atau aplikasi yang dipakai ya sangat banyak, dari search engine, sentiment analysis, semantic web, web analytics, PageRank, information retrieval, graph mining, social analytics, clickstream analytics, search engine optimization, social network analytics, social media analytics, log analysis, marketing attribution, customer analytics, dan lain-lain. Jadi mungkin kalian sudah paham kali terminologinya. Kalau search engine ya berkaitan dengan search engine, ini opinion mining, semantic web memahami makna dari web, web analytic web berkaitan tentu yang berkaitan dengan usage-nya ataupun dengan structure-nya. PageRank ranking, kalau di search engine itu tentu kita kan harus dari query yang dimasukkan, kita harus meranking kira-kira kandidatnya. Information retrieval juga mirip sebenarnya, jadi bagaimana mengetrieve informasi berdasarkan query yang diberikan, tentu berkaitan dengan search engine. Graph mining yaitu mencari relasi dari satu link dan link lain itu dengan graph mining. Social analytics, analisis media sosial, clickstream analytics yaitu berkaitan dengan jumlah klik. Search engine optimization tentu berkaitan dengan search engine, bagaimana mengoptimasi, baik misalnya untuk memperbaiki ranknya, memperbaiki yang dia ditampilkan, dan lain-lain. Mungkin kalian sudah belajar itu di web mining. Oke, jadi kalau kita bicara web atau web content atau structure mining, berusaha memining textual content dari web. Biasanya kita melakukan data koleksi melalui crawlers, di crawlers ataupun dengan spiders. Dan biasanya web page itu termasuk yang di crawl, misalnya hyperlinks-nya, authoritative page-nya, hubs, hyperlink, induce topic search, algoritma. Contoh penerapan misalnya bagaimana kita mengidentifikasi grup radikal berdasarkan web link dan konten analisis. Tentu yang pertama, apakah itu memungkinkan? Mungkin kalau kalian banyak sekarang misalnya berita Densus 88 misalnya menangkap itu berdasarkan aktivitas, ya entah aktivitas di media sosial, aktivitas telepon, atau aktivitas yang sering diakses. Nah, karena biasanya mungkin udah sifat manusia ini sebenarnya, ini dari misalnya dari psikologi
ilmu psikolog, kita tahu bahwa manusia itu cenderung kalau kalian punya suatu pemahaman tertentu, cenderung maka yang kalian akan suka berita atau informasinya adalah yang sepaham dengan yang kalian suka. Jadi misalnya kalau kalian pahamnya A, kalian akan menyukai berita-berita yang paham A atau yang berkaitan dengan A, dan agak tidak suka dengan paham yang bertentangan dengan A. Itu udah menjadi sifat manusia. Jadi artinya begini, kalau kita misalnya punya pandangan ekstrim atau radikal, tentu kemungkinan kita akan mengakses konten-konten yang kita anggap sepaham dengan itu. Dan itu normal. Jadi sangat memungkinkan kalau kita melakukan analisa web atau web analisis atau web mining, kita bisa mengidentifikasi sumber atau source-nya berdasarkan misalnya IP-nya dan lain-lainnya. Siapa atau dari mana yang mengakses, dan dari mana itu tentu kita bisa merelasikan dengan siapa yang mengakses. Jadi mungkin nggak kita menggunakan web link atau content analysis untuk mengidentifikasi grup ekstrim? Tentu sangat mungkin kan, karena tadi itu berdasarkan bahwa orang dengan paham tertentu akan cenderung menyukai atau akan melihat konten-konten yang sepaham dengan dia. Kalau menurut kalian tantangannya apa melakukan itu? Ini mungkin kalian bisa pikirkan, karena bisa jadi nanti akan keluar soal-soal seperti ini di ujian akhir. Tentu tantangannya pertama, kalau dia misalnya tidak pakai VPN misalnya, jadi dia tidak menunjukkan IP-nya sendiri, tentu ini menjadi tantangan. Yang kedua adalah kalau dia cukup pintar, jadi dia tidak hanya menonton yang radikal misalnya, dia juga menonton yang tidak radikal. Jadi tentu akan menyamarkan itu. Yang ketiga bisa jadi dia tidak menggunakan web. Misalnya ada orang-orang yang tertentu yang kan ada orang misalnya tidak suka web, jadi tentu ada orang yang biasanya dia mempelajarinya dari buku atau dari yang lain yang bersumber offline, dan tentu ini yang tidak bisa terdeteksi dengan aplikasi seperti ini. Dan ini juga bukan hanya di masalah ini, yang sering misalnya yang agak menggelikan menurut saya misalnya begini, sering media sosial analytics dipakai untuk sebagai polling, bukan sebagai polling, sebagai survei. Jadi polling itu dipakai sebagai survei. Ini sangat berbahaya sebenarnya, karena polling itu tidak sama dengan survei. Jadi kita biasanya begini, misalnya topik A, misalnya untuk kayak kemarin rame itu yang saya agak, misalnya untuk pilpres kemarin orang membuat polling A, calon A dan calon B, dan berdasarkan itu seakan-akan menjustifikasi bahwa itu relevan hasilnya. Kalau kita bicara statistik, itu tidak relevan hasil polling, karena polling ini punya karakteristik berbeda dengan survei. Polling ini preferred. Jadi kita polling kalau kita mau ikut pollingnya, yang tidak mau ya kan tidak ikut polling. Jadi misalnya begini, ada mungkin kecenderungan bahwa grup tertentu suka polling, jadi dia lebih outspoken, jadi dia semuanya di polling. Jadi walaupun mayoritas di polling itu lean ke A, bisa jadi sebenarnya realitas, karena kan realitas di media sosial ini, masih kita ngomong media sosial, belum tentu seperti itu. Jadi dia tidak sama sebenarnya, tidak bisa merepresentasikan distribusi yang real dari masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih juga masalah adalah media sosial tidak bisa dipakai untuk menggambarkan real kondisi Indonesia, karena pengguna media sosial tidak memiliki distribusi yang sama dengan masyarakat Indonesia. Kalau kita bicara pengguna media sosial, kalau kita bicara pengguna smartphone, bisa jadi smartphone itu lebih besar jumlahnya daripada orang Indonesia. Tapi itu hanya mengcover misalnya hanya sebagian kecil dari masyarakat Indonesia yang menggunakan smartphone. Jadi satu orang pakai 5 smartphone-nya. Jadi dia tidak bisa merepresentasikan hal seperti itu. Jadi di realnya, opini yang real ada di masyarakat mungkin tidak terlalu relevan kalau kita hanya sekedar mengambil dari media sosial. Jadi itu yang sering sekarang ini, tapi ya kalian
ketika melihat seperti itu harus lebih cerdas menyikapi, karena kalian kan udah lebih berpendidikan lebih baik. Jadi kalian informasi yang begitu yang sering menjadi misleading dan berbahaya ketika orang yang tidak mengerti statistik atau tidak mengerti hal seperti itu memakai informasi yang seperti itu. Itu yang penting. Jadi kalau kalian misalnya nanti mengembangkan suatu aplikasi, kalian harus berpikir bahwa klaim kalian terhadap implementasi tersebut jangan sampai salah sasaran. Jadi jangan sampai kita bilang misalnya sentimen analisis tidak bisa dipakai untuk melihat kecenderungan di masyarakat. Hanya bisa dipakai melihat kecenderungan pengguna media sosial. Jangan overclaim maksud saya. Karena kalau kalian overclaim maka itu akan bisa disanggah orang yang mengerti. Karena pengguna media sosial tidak bisa dipakai 100% relasinya dengan masyarakat. Jadi mungkin itu yang menjadi catatan, terutama di Indonesia. Karena banyak studi menunjukkan polling media sosial itu tidak sama dengan polling kalau dibikin di masyarakat. Dan itu masih polling, belum survei. Dan itu yang harus diperhatikan. Jadi itu tantangan sebenarnya. Karena apakah media sosial atau web itu sudah merepresentasikan distribusi masyarakat? Nah, kalau memang tantangan arahnya mau mencari distribusi di masyarakat, tentu nggak bisa langsung dipakai. Tapi kalau kita mencari di kalangan pengguna media sosial, mungkin sudah bisa dipakai. Oke, berikutnya kita bicara search engine. Jadi search engine ini banyak. Kalau dulu Yahoo mungkin masih lebih sering dipakai daripada Google, tapi sekarang Google adalah raksasa di search engine, dan bukan hanya di search engine, di semua aplikasi berbasis mobile. Kenapa kita pakai search engine? Ya karena kita tidak tahu apa-apa dan tidak mungkin menghafal alamat web yang kita tahu. Misalnya ya, saya tahu hafal misalnya alamat web untuk masak karena saya sering misalnya pakai web itu untuk belajar masak atau lain-lain. Tapi kan kalau tiba-tiba saya bilang website spesifik masak ayam misalnya ayam goreng atau ayam bakar, tentu yang paling best bisa jadi website yang biasa saya pakai tidak terlalu cocok misalnya, karena dia biasanya untuk fokus ke gulai ayam. Tentu ya carinya di search engine aja biar lebih cepat, karena search engine pasti hafal semua alamatnya. Jadi apa itu search engine? Ya adalah sebuah software yang dipakai untuk mencari dokumen. Dokumen itu bisa berupa internet sites atau files berdasarkan keyword atau query yang kita masukkan. Query-nya bisa berupa satu kata, banyak kata, ataupun sebuah kalimat, atau kadang panjang. Tergantung yang kita atau user submit ke search engine-nya. Dan inilah menjadi workhorse dari internet, karena sebenarnya ya karena informasi di internet ini banyak, kita nggak mungkin tahu semua informasi. Yang penting adalah kita tahu bagian di mana kita mencarinya. Dan mencarinya tentu ada di search engine. Jadi ini sebuah struktur dari sebuah search engine yang biasa. Jadi kita si pengguna, kita memasukkan query atau keyword yang kita mau cari, lalu dengan query analyzer diproses query tersebut berdasarkan tentu internet database-nya, database semua sumber informasi yang mau dicari di sana. Lalu berdasarkan itu akan menghasilkan list daftar URL yang bisa dipakai untuk meng-crawl, lalu dengan web crawler di-crawl ke internet. Lalu internetnya menghasilkan semua calon solusinya, lalu yang belum terproses, lalu diindeks di sana supaya lebih terproses. Lalu berdasarkan database-nya juga mencari kecocokan, tentu berdasarkan query dan lain-lain. Ini yang biasanya kita training dengan machine learning atau data mining. Mencari yang listnya yang paling cocok dari sana. Dan di sana dia akan di ranking mana yang nomor 1, mana yang nomor corot. Berdasarkan yang dianggap ranking yang paling dekat antara query yang dimasukkan dengan dokumen yang dihasilkan. Lalu dia ranking, juga kadang rankingnya juga dengan pakai data mining dan machine learning. Lalu yang ditampilkan ke kita adalah rangkaian urutan
mana yang paling possible mungkin, nomor 2, nomor 3, nomor 4, sampai yang paling less likely. Itu cara kerjanya, mungkin kalian juga sudah mengerti kali. Jadi ini anatominya. Jadi ada development cycle. Development cycle itu berupa web crawler untuk meng-crawl semua sumber yang dibutuhkan, lalu dokumen indexer untuk mengindeks dokumen yang hasil dari crawlernya. Langkah-langkahnya, step 1 dia mempreproses dokumennya, mengumpulkan, organize, dan storing, lalu memparsing dokumen, lalu meng-create dokumen matrix sebagai features-nya, lalu melakukan query analyzer, dan di ranking. Bagaimana Google melakukannya? Ya sama aja sebenarnya, jadi dengan Googlebot, Google Indexer, dan Google Query Processor. Ini teknologi yang biasanya dipakai untuk merank. Jadi sebenarnya, kan dia punya banyak hasil dari crawl-nya dan sudah diindeks. Nah, sekarang tentu pertanyaannya, mana yang jadi nomor 1, mana yang jadi nomor 2, mana yang jadi nomor 3, dan seterusnya. Yang paling sering dipakai adalah teknologi PageRank. Jadi ini teknologi sangat simpel sebenarnya. Jadi ini hasil studi dari Stanford University dan merupakan secret sauce dari Google. Jadi misalnya kita punya begini kondisinya. Jadi ada beberapa source yang ini hasil crawlernya dan diindekskan ya. Jadi dokumen A, dokumen B, dokumen C, dokumen E, D, E, F, G, dan seterusnya. Jadi berdasarkan ini, setiap dokumen itu dihitung PageRank-nya dengan rumus begini. Jadi 1 kurang D tambah D dibagi semua sumbernya ini. Dibagi C per P. Ini mengukur jaraknya sebenarnya. Jadi jarak antara dia dan sumbernya ini bisa dihitung dengan, kalau sekarang saya pakai word vector atau bisa pakai TF-IDF dan lain-lain. Jadi pada prinsipnya mengukur vektor antara query yang dimasukkan dengan dokumen itu, diukur jaraknya masing-masing dan dinormalisasi terhadap keseluruhan semua dokumen. Oke, ini case application untuk search engine. Jadi ini menunjukkan bahwa IGN itu meningkat hasil searching engine-nya, hasil searching-nya dengan search engine optimization. Ini sebenarnya di buku, jadi bagaimana IGN itu bisa mengubah search traffic, artinya dia membuat supaya jadi dia sering di ranking kan. Jadi sehingga kalau dia sering di atas kan, kecenderungannya adalah yang di atas itu yang sering diklik kan. Masalahnya sekarang kalau kita Google yang teratas itu adalah iklan biasanya, jadi kadang kita agak malas juga jadinya. Harus dilihat yang ketiga atau keempat, karena yang 1, 2 biasanya iklannya. Tentu kalian bisa baca apa itu tantangannya, propose solution dan obtain result untuk IGN. Jadi search engine optimization itu adalah aktivitas yang intensional untuk mempengaruhi visibilitas suatu website. Jadi secara natural ya, jadi karena sekarang kalau search engine kita bisa bayar sih supaya kita di ranking atas. Ini bagaimana supaya secara natural tanpa membayar kita bisa kalau di search topik tersebut kita berada di atas. Dan ini biasanya kan dipakai untuk marketing strategi, karena biasanya kalau kita misalnya penjualan buku online kan banyak orang yang menjual buku online. Yang pertanyaannya bagaimana supaya kalaupun kita tidak bayar, supaya perusahaan kita yang teratas di searching orang. Jadi ini adalah salah satu teknik efektif untuk meningkatkan marketing strategi. Tentu kalau kalian paham bagaimana search engine bekerja, tentu kalian akan tahu bagaimana membuat hal ini terjadi. Jadi di sini yang penting adalah penerapan keywords. Ini juga sering terjadi kalau kalian misalnya menulis paper. Mungkin kalian menulis paper kan sering ada keywordnya.
Nah, kalau kalian tidak hanya sekedar asal membuat keywordnya tadi, bisa jadi kalian kalau di searching tentang paper tersebut, topiknya bisa jadi kalian tidak pernah muncul. Akibatnya paper kalian tidak akan pernah disitasi. Jadi walaupun simple, penerapan pemberian keyword dalam publikasi itu bisa jadi sangat penting untuk apakah kalian akan disitasi orang atau enggak. Nah, tentu kalian kalau sudah paham bidangnya, kalian tahu apa yang kalian masukkan sebagai keyword, supaya nanti orang ketika men-searching itu akan membuat kalian menjadi kandidat di ranking teratas hasil searchingnya. Tapi tentu kalian harus biasa cari searching, jadi kalian tahu topik apa yang mungkin di search orang. Jadi topik query yang sering dipakai itu yang dijadikan keywords dari publikasi misalnya. Indexingnya itu berbasis webmaster submission dari URL dan proactively dan continuously crawling websitenya. Ini ranking search engine yang paling populer, tentu yang pertama Google, yang kedua Bing, karena mungkin banyak orang selain Google, Bing sekarang mungkin nomor 2, lalu Yahoo, Ask. Kalau di China mungkin beda karena dia Baidu mungkin nomor 1. Jadi ini adalah beberapa searching yang populer di bertahun 2013. Metode untuk search engine optimization ada yang disebut dengan Whitehead search engine optimization. Berdasarkan dia menghasilkan supaya dia rankingnya di atas, tentu dengan desain website yang bagus, tentu kontennya yang akurat untuk user, sehingga dia akan teratas. Atau juga yang kedua adalah search engine disapprove teknik atau black hat expert SEO, yaitu yang pakai itulah spamming, clickbait, spam indexing, jadi sesuatu kata yang heboh gitu loh. Jadi dia menipu sebenarnya. Jadi yang dia tampilkan di judul itu berbeda dengan yang isinya. Dan ini yang sering dipakai orang sebenarnya, walaupun tidak terlalu baik sebenarnya. Oke, ini application case bagaimana sebuah perusahaan yang tidak menggunakan shopping carts lagi malah menyebabkan kenaikan. Kalian bisa baca, ini hanya aplikasi, jadi perusahaan yang malah tidak menggunakan shopping cart itu malah menghasilkan kenaikan penjualan 100 juta US dollar. Oke, itu tadi web tentang search engine. Lalu web usage mining. Kalau kita bicara web usage mining itu memang lebih ke web analytics-nya. Jadi karena memang kita memecah website itu bukan berdasarkan komponen isinya, tapi berdasarkan konten analytics-nya. Jadi seberapa banyak orang yang menggunakan, seberapa banyak orang mengklik, dari mana orang yang mengklik, dan lain-lain. Jadi tujuannya adalah mengekstraksi informasi dari data yang dihasilkan berdasarkan visit dari webpage ataupun transaksi yang dilakukan di webpage, misalnya untuk online customer online shopping. Jadi datanya itu berupa data yang disimpan di server, berupa data access log, ya berbagai log lah, referrer log, agent log, dan client side cookies. Karakteristik dari user dan user profiles, metadata, kayak page attribute, content attribute, dan usage data sering digunakan sebagai data. Aplikasinya bisa berupa clickstream data maupun clickstream analisis. Aplikasi dari web usage mining untuk tahu pertama seberapa setia seorang customer atau pelanggan, karena berdasarkan histori, seberapa sering dia visit, seberapa jeda waktu antar visitnya, seberapa banyak yang dia belanjakan, seberapa banyak yang dia transaksikan, seberapa banyak dia komen, itu bisa digunakan untuk menganalisis seberapa tingkat kesetiaannya dan seberapa profitable user tersebut. Bisa juga dipakai untuk melakukan marketing strategis antara cross-marketing strategi antara produk-produk yang berbeda. Bisa digunakan untuk mengevaluasi promosi. Jadi misalnya kita membuat iklan, entah video iklan atau teks iklan,
respon orang, berdasarkan jumlah orang yang ngeklik, jumlah orang yang melihat, jumlah orang yang komen, kita bisa mengevaluasi seberapa efektif campaign tersebut untuk target elektronik saya. Jadi ya kalau yang setia atau yang promising, misalnya kita iklankan secara personal, entah di SMS gitu atau di email secara personal untuk tahu untuk lebih membuat mereka lebih menghabiskan banyak uang. Lalu memprediksi user behavior tentu berdasarkan analisis yang di atas tadi, dan menampilkan informasi yang dinamik dari seorang user berdasarkan interest-nya dan lain-lain. Jadi ini skema dari web usage mining. Misalnya untuk clickstream analysis, jadi adanya customer, lalu dia mengakses sebuah web, tentu dari hasil itu dia mengakses dari web itu kita bisa mengkoleksi datanya, melakukan merging, cleaning, structuring datanya untuk mengidentifikasi usernya, sessionnya berapa lama, apa aja yang dia lihat, dan untuk mengidentifikasi berapa sering dia melakukan visit. Dari situ kita dengan data mining, tentu machine learning, kita bisa mengekstrak knowledge berupa penggunaan pattern-nya, pattern penggunaannya, profile, page profile, dan lain-lain. Dan ini tentu bisa dipakai sebagai feedback untuk mencari data yang lebih baik atau mengimprove datanya. Bisa dipakai juga untuk bagaimana mengimprove website-nya, berdasarkan tentu bagaimana respon dari user, dan tentu kita juga bisa menggunakan ini untuk sebagai sarana mempromosikan sesuatu sehingga bisa meningkatkan customer value dari user tersebut. Apa yang dipakai untuk mengukur web analytics? Ya, macam-macam. Jadi bisa berupa yang kita ukur adalah yang deliverable-nya. Jadi kita bisa mengukur site usability-nya apakah meningkat, terus marketingnya bagaimana, apakah meningkat, terus dokumentasinya apakah meningkat, return of investment-nya meningkat, dan lain-lain. Kalau kita bicara dari webnya, tentu kita bisa menggunakan metrik-metrik untuk web, dari website usability-nya, seberapa mudah dia dipakai, itu kan bisa diukur. Terus bisa mengukur traffic resource-nya, dari mana saja pengunjungnya datang, dari visitor profiles-nya, conversion statistik, dan lain-lain. Jadi ini beberapa yang bisa dipakai sebagai metrik atau cara mengukurnya. Dari page view, time on site, downloads-nya, click math-nya, click paths-nya. Kalau dari traffic source kita bisa menghitung, mengukur referral website-nya, search engine-nya, direct, offline, dan online campaign. Kita juga bisa mengukur website usability-nya, baik berupa visitor profiles berdasarkan keyword yang dia submit, content grouping, geografi dari pengguna, kapan dia menggunakannya, time of day, dan landing page-nya yang dia yang paling lama dia lihat. Terus conversion statistiknya juga bisa berdasarkan dia apakah pengunjung baru, apakah dia pengunjung yang sudah pernah datang, leads-nya, sales conversion-nya berapa banyak itu menghasilkan uang, dan berapa banyak orang yang pergi tidak pernah datang lagi, abandonment rates-nya. Tentu kalau kita bicara web mining, tentu berkaitan dengan business analytics, saya menghasilkan itu dalam bentuk dashboard. Tentu dalam dashboard informasi yang bisa dihasilkan, misalnya revenue-nya yang dihasilkan, visit, dan web bounce rate, dan lain-lain yang bisa ditampilkan, yang bisa dianggap sebagai informasi penting. Dan ini misalnya dari pengunjung mana, negara mana dia berasal. Oke, berikutnya web analytics maturity model. Kalau kita bicara maturity model, mungkin kalian sudah belajar di proses software improvement, di mana kalian belajar banyak model-model maturity, mungkin. Saya nggak tahu apa materinya. Jadi kalau kita spesifik ke website, beberapa model yang dipakai untuk maturity modelnya yang disebut dengan Business Intelligence Maturity Model, TDWI. Ini prosesnya dari Management Reporting, Spread March, Data March, Data Warehouse, Enterprise Data House, sampai BI Service. Ini jadi maturity modelnya berdasarkan Business Intelligence. Ini kan skema step-step dari Business Intelligence, dari reporting
sampai data mart, sampai akhirnya menjadi business intelligence service. Lalu ada juga business analytic maturity model, informs misalnya, jadi dia descriptive analytics, predictive analytics, dan prescriptive analytics. Jadi kayak yang kita sudah bahas sekarang. Jadi kalau kita bicara descriptive analytics itu menghasilkan, dan ini sebenarnya kalau kita bicara dari modelnya, informasinya mungkin ya mirip seperti yang ini sampai sini. Lalu kalau kita bicara predictive analytics adalah ke business service-nya, BI service-nya, dan prescriptive analytics yang biasanya tidak termasuk include di business intelligence tapi lebih ke business analytics. Lalu web maturity model, ya ini adalah komponennya dari manajemen, objektif, scope, resource, metodologi, dan tools-nya. Jadi tools-nya ini ada rankingnya dari tools-nya itu yang tidak pakai sama sekali web analytics, dia hanya pakai web metrics, dia termasuk behavioral optimization itu 2, dia pakai e-marketing 3, CRM 4, dan dia sudah pakai strategic tools 5. Jadi semakin ke sana tentu dia semakin baik, semakin ke 5. Di manajemen dari yang tidak ada sama sekali championnya, kalau kalian, saya nggak tahu kalian belajar Six Sigma atau enggak. Bukan Six Sigma yang ada champion ya, saya lupa apa yang ada champion. Ada beberapa maturity model itu pakai champion, jadi dia sudah ada champion. Ini yang sama sekali belum ada champion, dari dia tidak ad hoc, sudah ada project jadi tidak chaotic, ada project manajernya, sampai yang punya director, sampai senior management sudah menjadi culture. Itu kalau di CMMI itu udah level 4 ya, CMMI level 4 atau 5, lupa saya. Lalu dia sudah melakukan competitive analytics, dia sudah bukan hanya mengevaluasi internal, tapi juga sudah eksternal kompetitornya. Dari aspek objektif, dari yang tidak punya objektif sama sekali itu perusahaan, sampai akhirnya dia bisa menganalisis objektif dari kompetitornya. Scope dari yang tidak punya hanya berdasarkan improvisasi doang, sampai yang melakukan kompetisi di analytics-nya dari 0 sampai 5-nya. Yang resource, dari yang tidak ada spesifik kita dedikasikan resource ke sana, sampai yang tentu kita mendedikasikan yang experience dan multidisciplinary resource. Jadi itu yang 5. Lalu dari metodologi, kalau kalian software model dulu belajar yang tidak sama sekali pakai metodologi, jadi melulu berdasarkan kemampuan software engineer-nya. Kalau kalian punya yang mantap, maka baguslah softwarenya. Kalau kalian orangnya pergi, maka ancur-ancuran softwarenya. Dari yang tidak punya metodologi sendiri, sampai yang akhirnya yang terakhir adalah tentu yang agile method. Itu yang web analytics maturity modelnya. Jadi dilihat dari jaring laba-laba ini, tentu yang paling bagus ya semuanya sudah mencapai 5. Tapi kan mungkin setiap perusahaan akan punya kondisi yang berbeda, dan ini yang dievaluasi berdasarkan metrik-metrik ini yang dievaluasi. Oke, tools yang dipakai untuk web analytics, kalau kita pakai Google sendiri sudah menggunakan, ada web analytics yang kalian bisa pakai sendiri sebenarnya. Jadi misalnya mengidentifikasi keywords mana yang lebih populer, keywords tertentu dari negara mana yang mengakses, seberapa banyak yang mengakses, kapan banyak diakses, dan lain-lain. Itu kalian bisa pakai Google Analytics yang di google.com/analytics. Yahoo juga punya web.analytics.yahoo.com, Open Web Analytics, openwebanalytics.com, Piwik, Verstat, SETmeter, Wopra, Awstats, Snoop, dan lain-lain. Oke, ini cuma menunjukkan pentingnya dari website optimization ecosystem. Jadi dari datanya kuantitatif dan makin kualitatif, dari nature datanya, juga dari action yang menghasilkan change dan hanya sekedar mengukur. Dan kalau yang di daerah sini tentu dia adalah web analytics, kalau di sini adalah target and testing dan targeting, personalization dan content management, dan terakhir voice of the customer and customer experience management. Ini contoh kesuksesan web mining. Ya, banyak perusahaan besar kayak Amazon itu sukses karena memang dia memain webnya yang mungkin paling stand out kayak di Amazon, dan mungkin banyak ditiru di
perusahaan berbasis online misalnya adalah sistem rekomendasinya. Jadi ketika kita membuat list sesuatu, apa yang direkomendasikan itu semakin cocok dengan yang seharusnya direkomendasikan dalam tanda petik, tentu semakin bagus. Nah, ini kadang memang kalau kita tidak punya data histori pengguna, tentu agak sulit membangun sistem rekomendasi yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk terutama yang cold start. Jadi orang yang pertama login, punya account, apa yang direkomendasikan. Nah, itu juga sering menjadi tantangan di sistem rekomendasi. Tapi sistem rekomendasi ini terbukti sangat efektif untuk menaikkan penjualan karena ya itu tadi seperti sudah menjadi sifat manusia. Apa yang dia suka, dia kecenderungannya ya ke sini-sini aja. Jadi kalau kalian misalnya suka novel horor, maka yang akan kalian beli ya novel-novel horor aja yang paling banyak dibeli. Jadi kalau misalnya kalian pengguna novel horor, Amazonnya harus tahu bahwa kalian penyuka novel horor sehingga yang direkomendasikan adalah novel horor. Kalau direkomendasikan ciklit kan tentu tidak akan efektif promosinya. Jadi sangat penting. Tentu berdasarkan customer interaction, jadi tadi ya bagaimana histori orang, apa aja yang dia beli, apa yang dia klik, apa yang dia search, itu bisa dengan web analytics dan voice of customer experience management itu bisa tahu hal tadi sehingga tahu apa yang harus dipromosikan ke customer, apa yang harus diimprove dari webnya dan lain-lain. Ini untuk voice of customer strategy framework-nya. Jadi dari yang pertama tentu listen. Listen itu bisa dari internal source, dari survei, contact center notes, dari email, dari chat, dari SMS, ataupun dari external source yang diambil dari media sosial lain, misalnya dari Twitter, diambil dari Facebook, dari site review. Karena misalnya hotel kan kita misalnya bookingnya lewat misalnya lah lewat websitenya langsung atau lewat apa itu yang sering saya lupa, misalnya lah booking.com. Tapi kan review tentang hotel tersebut mungkin tidak hanya ada di booking.com, tapi ada di website yang lain, misalnya di apa sih kalau yang lain yang di Indonesia? Ya itulah, jadi di website lain bisa jadi review hotel yang sama juga ada kan, jadi itu juga perlu diambil dari forum, dari komunitas, dari blog, dari berita, adalah sumber-sumber data dari proses listen tadi. Lalu berikutnya adalah analysis tentu mencari entitas dari orang, produk, dan lain-lain, mencari exhaustive fraction, mencari sentimennya, mencari voice dari customer-nya, lalu out of box classifier untuk call center matrix, quality sentiment, isu, dan lain-lain, dan lalu customer classifier. Lalu kita berusaha mencari relasinya, relasi ke customer, apa itu relasinya data tadi ke produk, apa relasinya data tadi ke orders atau yang dipesan orang, apalagi relasinya dengan kemungkinan orang tadi kembali, apa relasinya ke inventory figures, dan lain-lain. Lalu berdasarkan itu tentu kita bisa menerapkan X di sana berupa early warning dan alerts, misalnya ada misalnya penurunan alertsnya bisa berupa misalnya kecenderungan orang mengunjungi websitenya drastically menurun, bisa untuk visualisasi dan reporting atau analisis, exploration analysis, service content delivery, dan routing dan respon. Dan ini bisa dipakai oleh dari orang customer care sampai level manager dan eksekutif. Oke, itu tadi tentang web mining. Lalu social media analytics atau social network analytics. Secara teknologi nggak banyak beda sih dari web mining. Bedanya sekarang orang cenderung kalau kita bicara social media itu lebih interaktif. Jadi ada interactive relationship antara pengguna, antara topik, karena biasa ya itu tadi karena kita bisa melakukan tagging di sana, kita bisa melakukan hashtag, bisa melakukan assign people, di tagging orangnya, di tagging produknya. Jadi dengan social media analytics kita bisa mencari relasi tersebut secara langsung dari data-data sosial medianya. Jadi social network itu adalah suatu
struktur di mana seseorang itu saling terkoneksi satu sama lain. Itu yang membuat agak berbeda dengan web page. Kalau web page mungkin ya somehow sebenarnya ada linkage-nya sih antara orang, tapi nggak banyak biasanya. Kalau sosial media itu memang fokusnya bahwa setiap orang itu punya koneksi sendiri. Jadi bisa dipakai untuk menganalisis social dynamics dari orang. Dan misalnya kalau kembali tadi ke soal ekstremis, tentu misalnya orang yang memakai sosial media kebetulan misalnya dia ekstrim, tentu kemungkinan dia terkoneksi dengan orang ekstrim lain juga lebih besar. Karena biasanya ya itu tadi, orang-orang yang sepaham biasanya suka berkumpul bersama. Karena biasanya kita nggak suka kalau kumpul dengan orang yang tidak sepaham dengan kita kan. Jadi itu juga bisa dipakai untuk social dynamics-nya. Dan ini juga merupakan bidang-bidang yang interdisipliner karena bukan hanya butuh informatika di sana, tapi juga social psychology ya itu tadi. Karena di informatika kan nggak belajar bahwa orang yang sepaham itu akan cenderung sepaham. Berkumpul dengan orang sepaham ini kita tahu dari orang-orang psikologi. Sosiologi juga, statistik, dan tentu graph teori untuk bagaimana merepresentasikan itu dalam bentuk graph. Jadi social network itu membantu kita mempelajari relasi antara individual, grup, organisasi, dan lain-lain. Baik berupa self-organizing, emergent, dan kekompleksitasannya. Typical social network itu adalah communication network, community network, criminal network, dan innovation network. Ini aplikasi skip aja, kalian baca. Apa yang perlu dianalitik di sini, baik berupa koneksinya, hemofili, multiplexity, network closure, dan propinquity. Segmentasinya, clicks, dan social circle, clustering coefficient, dan cohesionnya, dan distribusi, bridge centrality-nya, density dari distribusinya, structure holes, dan kekuatan ikatan antara pengguna. Jadi dengan ada sosial media memang agak berbeda sekarang perspektif masyarakat menggunakan web. Dengan sosial media kita bisa saling berinteraksi antar orang. Jadi bisa dianggap sebagai web 2.0 karena kalau web 1.0 yaitu statis. Web itu hanya sebagai penyedia informasi. Dengan sosial media adalah dia mengkoneksi antar user dan setiap user bisa menjadi penyedia informasi. Jadi ada banyak bentuk dari sosial media, baik internet forum, karena internet forum juga saling berinteraksi, weblog, social blogs, microblogging, kayak Twitter, wikis, social network, Facebook, dan Instagram, dan lain-lain, podcast, pictures, video, product review, dan lain-lain. Itu adalah bentuk-bentuk sosial media. Different types of social media bisa berdasarkan media research dan social process. Beberapa tipe dari sosial media ada yang berupa collaborative project kayak Wikipedia, ada yang berupa blogs dan microblogs, Twitter, content communities kayak YouTube, social networking sites kayak Facebook, virtual game, World of Craft, virtual social worlds kayak Second Life. Sekarang kecenderungannya sosial media itu lebih kuat dari media streaming, media yang konvensional. Kayak berita sekarang, banyak lebih banyak membaca berita di YouTube, Twitter, dan lain-lain dibanding baca atau nonton berita di koran atau di TV. Karena memang kelebihannya satu, cepat sebenarnya, walaupun kadang banyak yang pintar-pintar harus membedakan mana yang kira-kira benar, mana yang kira-kira tidak benar. Jadi mereka memang berbeda secara kualitas, ya tadi karena di media sosial kualitasnya bisa cenderung lebih lemah karena tidak semua berita itu bisa dipercaya. Tapi sekarang juga media yang konvensional juga belum tentu bisa dipercaya kali ya. Tapi karena berita konvensional atau media konvensional itu sudah punya editor, dan editor ini yang memastikan bahwa kebenaran dari berita itu benar, dan ini tidak ada di sosial media. Jadi sering menjadi masalah ketika mencari kebenaran dari berita itu, karena orang bisa posting apa saja di sosial media. Jadi masalah kualitas reach.
reachability-nya juga tentu kalau kita bisa sosial media yang terkoneksi, yang biasanya ter-reach. Yang di luar koneksi tentu tidak ada reach-nya. Berbeda dengan media konvensional. Frekuensinya tentu media sosial bisa lebih sering karena Anda bisa posting berita tiap menit, tiap detik. Accessibility-nya tentu berbeda karena satu pakai media konvensional, satu dengan sosial media. Usability-nya juga berbeda, immediacy-nya dan updatability-nya tentu yang menjadi kelebihan dari sosial media network. Ini tipe-tipe engagement dari orang pengguna media sosial, dari orang yang tidak pernah pakai, inaktif, orang yang cuma nonton. Ya, jadi ini kalau di website grup WhatsApp grup ini orang-orang yang nggak pernah komen, hanya lihat aja. Ada orang yang collectors, ya hanya ngumpulin doang. Ya, orang kayak itu kayak sekarang ada Udemy kan gratis itu misalnya, ada banyak. Jadi orang hanya mengkoleksi isinya aja tapi nggak pernah dibaca juga, nggak pernah. Ada tipe joiner, semuanya di join. Ada tipe kritik, semuanya dikritik. Dan ada tipe yang kreator, memang yang penyedia konten. Biasanya cenderungnya orang yang makin ke sana itu dia sudah menggunakan media sosial yang paling lama dibanding yang di sini tentu. Tapi ada juga sih spectator, dia dari awal spectator ya sampai akhir juga spectator walaupun dia udah 10 tahunnya dia spectator. Tentu engagementnya juga meningkat semakin dia ke arah creator, tentu dia engagementnya semakin besar. Oke, ini kita skip aja. Social media analytics itu adalah usaha kita untuk berusaha melakukan analisis terhadap konten dari sosial media. Dan ini salah satu yang paling aktif research areanya karena bertumbuh terus. Untuk sekarang orang kan masih demam sosial media mungkin, jadi salah satu sumber data yang sangat besar sehingga sangat populer sekarang untuk riset, untuk aplikasi dan lain-lain. Jadi kalau kita punya sosial media, berusaha menganalisis data tersebut untuk mencari insight, solution, atau course of action dari data tersebut. Jadi berdasarkan studi HBR Analytics Survey, bahwa 75% perusahaan itu tidak tahu apa yang dibicarakan oleh customer-nya. Bahwa masalah customer itu membicarakan mereka. 31% menyatakan mereka tidak mengukur efektivitas mereka di media sosial, dan hanya 23% yang menggunakan social media analytics tool, dan hanya 7% yang menggunakan tools hasil dari sosial media tadi untuk marketing. Jadi memang masih sangat rendah penerapannya. Kita lebih banyak menggunakan saja tapi tidak memanfaatkan. Jadi banyak menggunakan tapi tidak memanfaatkan. Bagaimana kita mengukur impact dari sosial media? Tentu bisa dilakukan dengan descriptive analytics, hanya melakukan counting misalnya, melakukan social network analytics dan advanced analytics. Ya tentu melakukan text mining, data mining di sana. Jadi apa praktis yang baik di social media analytics? Yaitu kita menggunakan, ketika kita mengukur sesuatu, apapun itu dari social media analytics, digunakan sebagai guidance system, jangan sebagai rating system. Jadi tidak perlu di ranking sesuatu itu berguna atau tidak bergunanya, tapi digunakan sebagai guidance bahwa si A berguna, tidak perlu di ranking. Si A berguna nomor 1, si B berguna nomor 2, dan lain-lain. Kita lakukan track elusive sentiment, kita lakukan continuous improvement tentu. Kita lihat ripple effect. Ketika kita menerapkan sesuatu, apa ripple effect-nya? Dilihat beyond the brand, jangan hanya sebagai customer produk kita juga lihat produk dari kompetitor kita. Kita identifikasi influencer yang paling kuat, lalu mengevaluasi seberapa akurat metode yang kita pakai, dan kita memanfaatkan social media intelligence dalam perencanaan kita, baik perencanaan promosi, perencanaan produk, desain produk, dan lain-lain. Ini di skip aja. Oke, lalu beberapa tools yang bisa dipakai untuk social media analytics: Intensity 360, Radiance, Sysomos, Collective Internet, Web Trends, dan lain-lain.
Ini dashboard misalnya yang bisa dipakai contoh dari Sprout Social berkaitan dengan social media analytics. Oke, selesai. Jadi gitu aja. Jadi kita hari ini belajar social media analytics dan perannya terutama untuk bisnis, dan mengingat bahwa bisnis sekarang sudah berbasis online, baik dari tipe bisnisnya online, promosinya online, atau suara pelanggannya yang online, sehingga menunjukkan bahwa kita membutuhkan penerapan web mining dan social media analytics yang berguna untuk keberlanjutan usaha kita. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Minggu depan saya akan meminta progres dari projectnya. Jadi setelah materi misalnya jam 9 itu pagi. Jam setengah 2 saya akan memulai video conference, sehingga saya akan lihat setiap kelompok kemarin melakukan presentasi progres dari projectnya. Oke? Atau gini aja, maaf, dimulai dari setengah 1 aja, jadi kalian bisa melihat materinya nanti setelah progres. Jadi saya setengah 1 akan ada video conference, saya akan melihat progres dari kalian. Baru setelah itu kalian bisa silakan lihat materi. Oke, itu aja untuk minggu ini. Sampai ketemu minggu depan.